Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali bersama channel Pilapis, channel yang mengulas seputar perikanan. Teman-teman, bila di antara kita mengalami ikan pada mati atau sudah mengap-mengap, terlihat lemas dan naik ke permukaan, maka jangan ditunda-tunda lagi. Cepat lakukan pergantian air 30 hingga 90% dari volume air kolam. Mengapa harus dilakukan pergantian air? Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama membahas mengapa pergantian air dalam kolam ikan nila sangat penting untuk dilakukan dalam menjaga kesehatan dan pertumbuhan optimal ikan nila. Untuk itu, simak terus videonya agar mendapatkan panduan komprehensif. Alasan pertama, peningkatan kualitas air. Pertama-tama, mari kita bahas tentang peningkatan kualitas air. Amonia, nitrat, dan nitrit dapat menjadi ancaman serius bagi ikan nila. Kami akan membahas bagaimana pergantian air dapat membantu mengatasi masalah ini dan menjaga tingkat kualitas air yang optimal. Pergantian air dalam kolam ikan nila memiliki peran krusial dalam mengatasi masalah dan menjaga tingkat kualitas air yang optimal. Berikut adalah beberapa cara pergantian air dapat membantu. Pertama, dilusi zat-zat berbahaya. Pergantian air secara efektif dapat mendilusi konsentrasi zat-zat berbahaya seperti amonia, nitrat, dan nitrit. Dengan menggantikan sebagian air yang sudah terkontaminasi, kita secara langsung mengurangi konsentrasi zat-zat tersebut, memberikan lingkungan yang lebih aman bagi ikan. Kedua, menggantikan nutrien yang diperlukan. Pergantian air juga membawa nutrien baru ke dalam kolam, memberikan ikan akses ke elemen penting yang mereka dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Ini membantu menjaga keseimbangan nutrisi yang diperlukan oleh ikan. Ketiga, mengurangi akumulasi limbah. Limbah organik seperti sisa makanan dan kotoran ikan dapat mengakumulasi di dalam kolam seiring waktu. Pergantian air membantu menghilangkan limbah ini, mencegah dekomposisi berlebihan yang dapat menyebabkan penurunan kualitas air. Keempat, memastikan ketersediaan oksigen yang cukup. Air segar membawa lebih banyak oksigen ke dalam kolam. Pergantian air yang cukup akan memastikan tingkat oksigen tetap optimal untuk kehidupan ikan. Oksigen yang cukup sangat penting untuk metabolisme ikan dan menghindari kondisi air yang rendah oksigen. Kelima, mengurangi stres pada ikan. Pergantian air yang teratur membantu mengurangi tingkat stres pada ikan. Ikan yang hidup dalam lingkungan yang stabil dan bersih cenderung lebih sehat dan kurang rentan terhadap penyakit. Keenam, mencegah pertumbuhan alga berlebihan. Air kolam yang tidak diganti secara teratur dapat menjadi kaya nutrien yang mendukung pertumbuhan alga berlebihan. Pergantian air membantu mengurangi nutrien yang bersedia untuk alga, menjaga kejernihan air dan mencegah kompetisi nutrisi dengan ikan. Alasan kedua, pengurangan zat berbahaya. Zat berbahaya seperti logam berat dan pestisida dapat merusak kesehatan ikan dan meracuni lingkungan kolam. Dalam bagian ini, kita akan memahami bagaimana pergantian air dapat berperan sebagai langkah perlindungan utama terhadap kontaminasi zat-zat berbahaya ini. Pergantian air dapat berperan sebagai langkah perlindungan utama terhadap kontaminasi zat-zat berbahaya di dalam kolam ikan, dan hal ini melibatkan beberapa mekanisme yang dapat membantu mengurangi risiko kontaminasi. Berikut adalah cara pergantian air dapat menjalankan peran perlindungan utama. 1. Dilusi kontaminan. Pergantian air memberikan efek langsung dalam mengurangi konsentrasi zat-zat berbahaya di dalam kolam dengan menggantikan sebagian air yang sudah terkontaminasi dengan air bersih
konsentrasi kontaminan seperti amonia, nitrat, dan nitrit dapat didilusi, mengurangi dampak negatifnya pada kesehatan ikan. Kedua, penggantian air asing. Sumber air asing yang digunakan dalam proses pergantian air biasanya bersih dan bebas dari kontaminan yang dapat merugikan ikan. Ini membantu mencegah masuknya zat-zat berbahaya yang mungkin ada di sumber air sebelumnya. Ketiga, menghilangkan logam berat dan pestisida. Beberapa zat berbahaya seperti logam berat dan pestisida dapat terakumulasi di dalam kolam seiring waktu. Pergantian air membantu menghilangkan zat-zat tersebut, mencegah akumulasi yang berlebihan dan mengurangi risiko keracunan bagi ikan. Keempat, mengurangi risiko penyebaran toksin. Penyakit ikan atau kondisi lingkungan tertentu dapat menghasilkan toksin. Pergantian air membantu mengurangi risiko penyebaran toksin di dalam kolam, memastikan bahwa ikan tidak terpapar secara berlebihan terhadap zat beracun. Kelima, memastikan air bersih dan seimbang. Dengan menggantikan air secara teratur, kondisi air dapat tetap bersih dan seimbang. Ini membantu mencegah terjadinya perubahan yang drastis dalam parameter air yang dapat mengundang masalah kesehatan bagi ikan. Keenam, mengurangi risiko akumulasi bahan kimia tertentu. Jika bahan kimia tertentu digunakan dalam manajemen kolam seperti obat-obatan atau pupuk, pergantian air dapat membantu mengurangi risiko akumulasi berlebihan dari bahan-bahan ini. Alasan ketiga, penghilangan limbah organik. Limbah organik seperti sisa makanan dan kotoran ikan dapat menjadi sumber masalah serius jika tidak diatasi dengan baik. Kami akan menjelaskan betapa pentingnya pergantian air untuk menghilangkan limbah organik dan menjaga kebersihan kolam. Pergantian air memiliki peran yang sangat penting dalam menghilangkan limbah organik dan menjaga kebersihan kolam pada budidaya ikan nila. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan pentingnya pergantian air dalam konteks ini. Pertama, menghilangkan sisa makanan. Pada kolam ikan, sisa makanan yang tidak dimakan oleh ikan dapat mengendap di dasar kolam. Tanpa pergantian air, sisa-sisa ini dapat membusuk dan menjadi sumber polusi organik, menghasilkan senyawa-senyawa berbahaya seperti amonia. Pergantian air membawa keluar sisa makanan yang terakumulasi, mencegah peningkatan kadar amonia yang dapat membahayakan kesehatan ikan. Kedua, mengatasi akumulasi kotoran ikan. Kotoran ikan juga merupakan sumber limbah organik di kolam. Dengan waktu, kotoran ini dapat mengakumulasi dan menyebabkan penurunan kualitas air. Pergantian air membantu menghilangkan kotoran ikan, mempertahankan kejernihan air dan mencegah terjadinya kondisi yang tidak sehat bagi ikan. Ketiga, mencegah pertumbuhan bakteri dan patogen. Limbah organik yang terakumulasi menciptakan lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan bakteri dan patogen penyebab penyakit. Pergantian air secara teratur dapat mengurangi beban patogen dan menghindari penyebaran penyakit di antara populasi ikan. Keempat, mengurangi kadar nitrat dan nitrit. Limbah organik dapat menghasilkan nitrat dan nitrit dalam jumlah besar jika tidak dikelola dengan baik. Tingginya konsentrasi nitrat dan nitrit dapat merugikan kesehatan ikan. Pergantian air membantu mengurangi tingkat konsentrasi nitrat dan nitrit, menjaga kondisi air yang sesuai bagi ikan. Kelima, mempertahankan oksigen terlarut. Proses dekomposisi limbah organik dapat mengurangi kadar oksigen terlarut di dalam kolam. Pergantian air membawa oksigen segar ke dalam kolam, menjaga tingkat oksigen tetap optimal untuk kehidupan ikan. 6. Mencegah terjadinya kematian massal ikan. Jika limbah organik tidak dikelola dengan baik, dapat terjadi kondisi air yang tidak sehat dan dapat menyebabkan kematian massal ikan. Pergantian air yang teratur menjadi langkah preventif untuk mencegah terjadinya situasi ini. Alasan keempat, pencegahan penyakit. Penyakit dapat menyebar dengan cepat di dalam kolam ikan nila. Bagian ini akan membahas bagaimana pergantian air secara rutin dapat menjadi strategi efektif untuk
mencegah penyakit dan menjaga kesehatan ikan. Pergantian air secara rutin dalam kolam ikan merupakan strategi efektif untuk mencegah penyakit dan menjaga kesehatan ikan. Berikut adalah beberapa cara pergantian air secara rutin dapat berkontribusi dengan tujuan ini. Pertama, mengurangi beban patogen. Pergantian air secara rutin membantu mengurangi beban patogen dalam kolam. Bakteri, virus, dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit dapat berkembang biak di dalam air yang tidak bersih. Dengan menggantikan air secara teratur, kita dapat mengurangi konsentrasi patogen, meminimalkan risiko penyebaran penyakit, dan menjaga kesehatan ikan. Kedua, mencegah akumulasi bahan kimia tertentu. Jika bahan kimia tertentu digunakan dalam manajemen kolam, seperti obat-obatan atau disinfektan, pergantian air membantu menghindari akumulasi berlebihan dari bahan-bahan ini. Penumpukan yang tidak terkendali dapat menyebabkan efek samping dan merugikan kesehatan ikan. Ketiga, menyediakan lingkungan yang stabil. Kolam dengan air yang stabil dan bersih menciptakan lingkungan yang optimal bagi sistem kekebalan tubuh ikan. Kondisi yang tidak stabil atau terlalu sering berubah dapat menyebabkan stres pada ikan, membuatnya lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Keempat, mengoptimalkan kualitas air. Kualitas air yang baik menjadi kunci dalam mencegah penyakit ikan. Pergantian air membantu menjaga parameter air seperti suhu, pH, dan tingkat oksigen dalam kisaran yang ideal. Ini mendukung kondisi lingkungan yang sesuai untuk ikan dan mengurangi kemungkinan timbulnya masalah kesehatan. Kelima, mengurangi tingkat amonia dan nitrit. Pergantian air membantu mengurangi konsentrasi amonia dan nitrit yang dapat merugikan ikan. Dua senyawa ini adalah hasil metabolisme ikan dan dapat meningkat jika tidak dikelola dengan baik. Konsentrasi yang tinggi dari amonia dan nitrit dapat menyebabkan stres pada ikan dan menjadi faktor pemicu penyakit. Keenam, menghilangkan sumber infeksi. Sisa makanan yang terurai, kotoran ikan, dan material organik lainnya dapat menjadi sumber potensial untuk infeksi dan pertumbuhan patogen. Pergantian air membantu menghilangkan sumber-sumber ini, mengurangi risiko penyebaran penyakit. Ketujuh, mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Kesehatan ikan yang baik adalah hasil dari lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Pergantian air secara rutin menciptakan kondisi yang optimal bagi ikan untuk tumbuh dan berkembang tanpa gangguan penyakit. Alasan kelima, kontrol pertumbuhan alga. Terakhir, mari kita bahas kontrol pertumbuhan alga. Alga yang berlebihan dapat menyebabkan sejumlah masalah, dan kami akan menjelaskan bagaimana pergantian air dapat membantu mengendalikan pertumbuhan alga secara efektif. Pergantian air dapat membantu menyediakan pertumbuhan alga secara efektif dengan berbagai cara. Berikut adalah beberapa mekanisme di balik bagaimana pergantian air dapat memberikan kontribusi dalam mengontrol pertumbuhan alga. Pertama, mengurangi nutrien yang tersedia. Alga membutuhkan nutrien seperti nitrogen dan fosfor untuk tumbuh. Pergantian air membantu mengurangi konsentrasi nutrien dalam kolam, sehingga mengurangi sumber makanan yang tersedia untuk alga. Dengan membatasi nutrien, pergantian air membantu menghambat pertumbuhan alga secara efektif. Kedua, menghilangkan sel alga yang terapung. Pergantian air membawa keluarga alga yang telah mati atau terlepas dari substrat, membantu mengurangi jumlah sel alga yang terapung di dalam kolam. Ini meminimalkan peluang bagi alga untuk melepaskan spora dan berkembang biak lebih lanjut. Ketiga, mengurangi kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan alga. Alga seringkali berkembang biak lebih cepat dalam kondisi air yang kaya nutrien dan terlalu banyak sinar matahari. Dengan menggantikan air secara teratur, Anda dapat mengurangi nutrien yang ada dan mereset kondisi air, memberikan dampak langsung pada penurunan kondisi yang mendukung pertumbuhan alga. Keempat, mengurangi stres pada ikan. Pertumbuhan alga yang berlebihan dapat mengurangi kadar oksigen terlarut di dalam kolam, memberikan tekanan pada ikan. Pergantian air membawa oksigen segar ke dalam kolam, membantu mengatasi penurunan kadar oksigen dan mengurangi stres pada ikan. Kelima, mencegah penutupan permukaan air.
Pertumbuhan alga yang berlebihan dapat menyebabkan penutupan permukaan air yang dapat mengurangi aerasi dan penyerapan cahaya matahari yang dibutuhkan oleh mekanisme lain di dalam kolam. Pergantian air membantu mencegah penutupan permukaan air dan mempertahankan kejernihan air. 6. Mengurangi risiko pertumbuhan alga beracun. Beberapa jenis alga dapat menghasilkan toksin yang berbahaya bagi ikan dan organisme akuatik lainnya. Dengan mengurangi pertumbuhan alga secara umum, pergantian air dapat membantu mengurangi risiko terhadap pertumbuhan alga beracun. 7. Mendukung penggunaan metode kontrol alga tambahan. Pergantian air dapat berkolaborasi dengan metode kontrol alga tambahan seperti penggunaan filter, instalasi sistem aerasi, atau penggunaan produk kimia yang aman untuk mengendalikan pertumbuhan alga. Jadi, itulah gambaran komprehensif mengenai mengapa pergantian air sangat penting untuk kolam ikan nila Anda. Dengan melakukan langkah-langkah ini, Anda tidak hanya menjaga kesehatan ikan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang optimal untuk pertumbuhan dan produktivitas yang maksimal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk informasi lebih lanjut seputar perawatan ikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perikanan.